Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1499 sampai tahun 1500. Berturut-turut mengatakan 7 atau 8 jenis pil, kamu Ziyun sudah mendengarkan tatapan saku. Banyak. Dia hanya merasa pusing. Awalnya, dia mengira meskipun Jericho Lee adalah seorang alkemis, sangat sulit baginya untuk memproduksi 1 atau 2 jenis pil. Bagaimana Anda tahu bahwa Jericho Lee memiliki 7 atau 8 jenis pil di ujung jarinya? Seberapa kaya inventarisnya? Materi yang disediakan sendiri. Jericho Lee menambahkan. Ye Ziyun menelan ludahnya, tentu saja, aku yakin aku akan menyiapkan bahan obatnya. Aku tidak bisa membiarkanmu menghabiskan begitu banyak uang. Dengan sumber daya Balai Ling Yao, kami memang bisa menyediakan bahan obat yang cukup. Itu saja. Beri aku Zixia Yusu dulu. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku harus pergi dulu. Jericho Lee berdiri. Bagus. Selain itu, bantu aku menyiapkan halaman yang tenang, aku perlu melakukan beberapa persiapan. Tidak masalah. Di bawah pengaturan Ye Ziyun, Jericho Lee tinggal di sebuah rumah di pinggiran kota. Ini adalah tempat di mana Ye Ziyun biasa menghabiskan liburannya. Itu jauh dari kota. Lingkungan tenang dan tidak terganggu. Saya akan mengatur seseorang untuk mengirimkan bahan obat untuk alkimia sesegera mungkin. Jika Anda butuh sesuatu, bicaralah. Ye Ziyun berkata sambil tersenyum. Baiklah, Jericho Lee mengangguk, dan yang lainnya pergi dan sampai ke halaman belakang. Keluarkan kuali dari ring penyimpanan, lalu keluarkan herba satu persatu, dan hitung. Dengan bahan obat yang kumiliki, aku hanya bisa memurnikan beberapa pil yang sangat umum. Pil bermutu tinggi kekurangan bahan obat. Lupakan saja. Mari kita tunggu sampai bahan obat dikirimkan. Pertama, sempurnakan bambu giok Zixia menjadi senjata ajaib. Keluarkan bambu giok Zixia dari kotak brokat gaharu, dan Anda akan melihat bambu giok Zixia penuh dengan emas ungu. Ada beberapa daun berwarna-warni di simpul bambu. Kelihatannya tidak biasa. Ada 7 festival. Dia terkejut saat mengetahui ada 7 bagian bambu giok Zixia di dalam kotak brokat, jauh lebih banyak dari yang dia duga. 1 bagian bambu giok ungu sudah cukup untuk menyempurnakan senjata ajaib. Ini kejutan. Dia dapat menyimpan 6 bait tambahan dan menciptakan lebih banyak senjata ajaib. Tentu saja tujuan Jericho Lee lebih dari itu, karena kali ini dia memprovokasi sekte jiwa hitam. Senjata ajaib itu jelas tidak cukup. Setidaknya itu harus menjadi senjata ajaib untuk melindungi keselamatan Zai Qingsui. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menyusun susunan pemurnian senjata tingkat 5 kecuali aku menerobos guru roh sekarang. Baiklah, ambil saja kesempatan ini untuk menerobos guru roh dengan 1 pukulan. Memiliki segala macam syarat untuk dipromosikan menjadi Lingxi, tetapi dia tidak selalu berhasil menerobos. Pada saat ini, untuk pertempuran menentukan bulan depan, dia harus menerobos secepat mungkin. Keluar dari ruang rahasia, dia menemukan orang yang bertugas menghubungi Ye Ziyun. Kamu pergi ke beritahu kamu Ziyun bahwa bahan obat telah dikirim, taruh saja di ruangan di luar ruang rahasia. Dan aku tutup akhir-akhir ini. Tak seorang pun boleh masuk dan menggangguku. Baiklah. Terobosan ini tidak sama dengan masa lalu. Baik waktu yang dihabiskan maupun persiapan yang diperlukan tidak sebanding. Setelah memasuki ruang rahasia dan mengatur susunan untuk menghalangi nafas di dalam ruangan, dia duduk bersila dan mengubah Alkitab medis menjadi keadaan meditasi. Langkah pertama untuk menyerang guru roh adalah dengan mengompres Qi. Saat menerobos periode inti emas dari periode Pigu, kita harus menerima baptisan aura langit dan bumi, mengarahkan aura langit dan bumi ke dalam tubuh, dan secara bertahap mengubah Qi yang sebenarnya menjadi aura. Saat ini, sumber kekuatan Tianxi bukanlah Qi, melainkan aura. Dengan peningkatan kultivasi, proporsi aura akan semakin tinggi, dan proporsi Qi sejati secara bertahap akan menurun. Ketika proporsi aura dalam tubuh mencapai lebih dari 70%, ia mencapai tahap selanjutnya dari ramuan emas. Jika Anda ingin menerobos guru roh, Anda harus menghilangkan sepenuhnya sisa 30% Qi yang sebenarnya. Tidak mudah untuk mencapai langkah ini. Banyak guru surgawi menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menekan Qi, tetapi mereka masih tidak dapat menghilangkan semuanya. Sekalipun hanya 1%, 1/1000, atau bahkan sedikit, masih mustahil untuk menembus ranah guru spiritual. Tentu saja langkah ini tidak sulit bagi Jericho Lee. Sejak dia menerobos guru surgawi,
dia melakukan segala yang dia bisa untuk mengompres ki, sehingga ki-nya sendiri menjadi kurang dan murni, apalagi beberapa kali kemudian. Dengan pengalaman kultivasi sebelumnya, ia memiliki kondisi untuk menembus semangat guru. Tidak mudah baginya untuk menghilangkan sisa ki di tubuhnya. Koagulasi. Biarkan saja. Hati minum sedikit, aura tubuh menderu Pentium, seperti 10.000 kuda Pentium. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia menyempurnakan dan menghilangkan semua ki yang asli. Artinya saat ini hanya aura murni yang tersisa di tubuhnya. Alasan mengapa seorang guru spiritual disebut guru spiritual adalah karena seluruh kekuatan seorang guru spiritual berasal dari aura dan dapat mempermainkan aura dengan sempurna. Sekarang tidak ada ki asli di tubuh Jericho Lee, yang tidak berarti dia adalah seorang guru spiritual. Kedua, dia perlu menyempurnakan auranya lagi. Setelah ki dimurnikan, berarti posisi asli bagian ki ini kosong dan perlu dilengkapi dengan aura baru. Gampang sekali gagal karena pondasi yang tidak stabil jika hanya berdampak pada alam spiritual. Saat ini, ramuan yang diperoleh Jericho Lee sebelumnya mulai digunakan. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengambil tanaman ginseng berumur 3.000 tahun dan dengan cepat menyempurnakan kekuatan spiritualnya untuk menutupi defisit yang terbentuk setelah pemurnian ki asli. Eliksir pada akhirnya adalah ramuan, yang mengandung kekuatan spiritual dan kekuatan obat dalam jumlah besar. Sekalipun Jericho Lee telah mengambil jalan paling kokoh untuk meletakkan fondasinya, aura yang hilang dengan cepat terisi kembali. Aura dalam tubuh telah dikompresi hingga batasnya. Tidak dapat dikompresi lagi. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan bergumam di dalam hatinya, langkah selanjutnya adalah langkah yang paling penting, menghancurkan Bai dan Hua. Ini adalah langkah terakhir dan tersulit. Di zaman kuno dan modern, sebagian besar seni bela diri dikalahkan oleh langkah ini. Beberapa seni bela diri bahkan bercanda bahwa menerobos masa Bai Yuan adalah langkah tersulit dalam karir kultivasi mereka, dan mereka bahkan tidak dapat melintasi langit. Meskipun kita dapat melawan bencana alam dengan bantuan kekuatan eksternal, kita hanya dapat mengandalkan diri kita sendiri untuk menerobos masa Bai Yuan. Langkah pertama adalah memecahkan ramuan emas dan langkah kedua adalah mengubah bayinya. Anda bisa merasakan kesulitannya hanya dengan mendengarnya. Garis hidup terpenting dari seorang guru surgawi adalah Benming Jindan. Sekali ada masalah dengan Benming Jindan, itu akan menjadi pukulan telak bagi guru surgawi. Jika ringan, Anda tidak bisa melakukannya sepanjang hidup Anda. Jika berat, Anda akan mati seketika. Menerobos roh guru berarti menghancurkan ramuan emasnya sendiri, yaitu bunuh diri. Sedikit kecerobohan berarti kematian mendadak dalam proses terobosan. Ada banyak kasus kematian yang disebabkan oleh terobosan. Tentu saja, bahaya tetaplah bahaya, dan kekuatan yang dibawa oleh terobosan yang berhasil juga sangat kuat. Penguasa surga dan penguasa roh adalah dua tingkatan yang berbeda. Dalam keadaan normal, yang terakhir dapat dengan mudah membunuh yang pertama, dan hanya sedikit dari mereka yang dapat menjadi berbeda. Bab 1500, Ho ini dia. Mengeluarkan pedang Suan Yuan, jarum Biankue, dan kunci Huayao, Jericho Lee perlahan-lahan menjalankan alkitab medis dan mendesak Sending di laut. Pada awalnya, ketika dia menerobos guru surgawi, dia membuat sebuah ciptaan yang inovatif, yaitu menggabungkan Benming Jindan dan Sending, dan juga memadatkan 3 Benming Jindan. Jika dia ingin dipromosikan menjadi Lingxi, tentu saja dia harus mematahkan tripodnya. Melanggar ramuan itu, tentu saja, bukan untuk menghancurkan ramuan kehidupan seseorang. Dengan kekerasan, namun untuk membubarkan kekuatan ramuan kehidupan seseorang dengan cara tertentu, sehingga kekuatan ramuan kehidupan seseorang akan hilang, dan akan hancur ketika kekuatannya paling lemah. Akan mengurangi kemungkinan kegagalan. Di sisi lain, jika terjadi kegagalan, ada secercah harapan untuk bertahan hidup. Ekstraksi. Lautan pengetahuan berjatuhan dan mengirimkan cahaya keemasan redup dari tripod, menyebar ke segala arah. Jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa cahaya keemasan itu seperti cairan, mengalir menuju otot dan pembuluh darah di tubuh Anda. Secara umum, kekuatan otot dan pembuluh darah selalu menyatu dengan lautan pengetahuan dan mengalir ke tripod. Sekarang sebaliknya. Dengan berlalunya cahaya keemasan, pola pada tripod menjadi semakin redup, seolah-olah kehilangan kekuatan aslinya. Di saat yang sama, wajah Jericho Lee mulai memucat, dan napasnya pun layu. Kekuatan mengekstraksi ramuan kehidupan sendiri melemahkan diri sendiri. Semakin banyak Anda mengekstrak, semakin lemah fondasi Anda, dan semakin lemah pula Anda. Dengan kata lain, pada saat ini, guru surga adalah yang paling lemah.
Inilah sebabnya ketika menerobos guru jiwa, siapapun akan memilih berada di ruang rahasia atau di pegunungan yang dalam, bukan hanya karena takut diganggu, tetapi juga karena takut diserang. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa pada saat ini, bahkan jika ada seorang pejuang dalam periode menghancurkan lembah, dia dapat membunuh Jericho Lee. Wajah Jericho Lee menjadi semakin pucat, dan cahaya sending menjadi semakin redup. Bagi sebagian besar Master Surgawi, kunci terobosan adalah apakah mereka dapat mengekstraksi kekuatan Ben Mingjin dan hingga batasnya. Kekuatan ramuan kehidupan ini telah diekstraksi sepenuhnya, yang berarti akan sangat mudah untuk memecahkan ramuan tersebut, dan akan lebih mudah untuk mengubah bayi. Jericho Lee penuh energi dan terus mengeluarkan kekuatan tripod. Proses ini berlangsung hingga sore hari ketiga. Bersenandung. Saat ini, dia terhuyung-huyung, seolah-olah dia akan jatuh pada detik berikutnya. Kalau dilihat lagi kualinya, penuh retakan, seperti pecahan periuk gerabah yang terkubur di dalam tanah selama ribuan tahun. Di mana penampilan bersinar sebelumnya. Sudah waktunya. Klik. Klik. Retakannya menyebar seperti sarang laba-laba, dan kuali pecah berkeping-keping. Kesadaran ilahi, masuk. Kekuatan pahala dan kebajikan, masuk. Aura, masuk. Pada saat kuali pecah, Jericho Lee menjalankan Alkitab medis dengan gila-gilaan, dan mengumpulkan seluruh kekuatannya di tengah sisa kuali. Bersenandung. Cahaya keemasan bersinar di tengahnya, yang merupakan benih jalan. Benih boulevard berakar dan berkecambah dengan cepat, dan tumbuh menjadi embrio. Embrio ini merupakan dasar dari primipara. Koagulasi segera. Setelah prototipe muncul, Jericho Lee segera mengerahkan seluruh kekuatannya dan mulai menggabungkan pecahan tripod dengan embrio. Awalnya, Sending dan Ben Mingjin dan terintegrasi, sehingga embrio Yuanying dan Sending terintegrasi tanpa stagnasi apapun. Di bawah pengaruh embrio, Sending mengubah bentuk tetapnya menjadi kekacauan. Lautan pengetahuan bergulung dengan hebat, dan kekuatan kembali terus-menerus. Wajah Jericho Lee berangsur-angsur pulih dari pucatnya. Embrio itu seperti spons, terus-menerus menyerap kekuatan yang dikumpulkan dari segala arah. Pada saat tertentu, kepala kecil tumbuh dari embrio. Bagus, langkah pertama berhasil. Ketika dia melihat embrio melahirkan otak, Jericho Lee sangat bersemangat dan mengumpulkan kekuatan untuk memberi lahir dengan sisa organ tubuh. Tangan kiri. Tangan kanan. Kaki kiri dan kanan proses ini berlangsung 2 hari lagi. Pada tahap selanjutnya, Jericho Lee menemukan bahwa konsumsi aura terlalu buruk. Untungnya, dia sudah menyiapkan cukup banyak obat ajaib. Kecuali beberapa ramuan langka, sisanya semuanya dimurnikan. Dengan bantuan obat-obatan yang sangat besar dan kekuatan spiritual, bayi tersebut akhirnya berubah. Ledakan. Pada saat Yuanying sukses, nafas Jericho Lee melonjak dengan cepat, menembus belenggu periode inti emas, seperti kuda liar yang melarikan diri. Hebat, ini sukses. Jericho Lee merasa lega. Sebelum sempat merayakannya, tiba-tiba ia menyadari bahwa nafasnya masih naik. Ada apa? Apakah nafasnya masih melonjak? Jericho Lee tertegun, tetapi dia segera menjawab, itu pasti hasil dari ramuan itu. Beberapa waktu lalu, dia mendapat puluhan obat ajaib. Ia mengambil semuanya kecuali beberapa yang langka, seperti teratai es milenium, Ganoderma lucidum air milenium, rumput katak emas, bunga hati ular milenium, bunga hati warna-warni milenium, dan lumut jantung rotan milenium. Setelah perhitungan kasar, dia mengambil sekitar 10 ramuan. Ini bukan hanya yang didapatnya beberapa waktu lalu, tapi juga beberapa peninggalan zaman dahulu. Dalam keadaan normal, 1 ramuan sudah cukup untuk membuat guru surgawi bertarung. Ramuan 5 bat adalah sejenis ramuan. Semua ramuan harus bertarung. Terlebih lagi, keampuhan obat ajaib adalah dibutuhkan waktu yang lama bagi seorang guru spiritual untuk memurnikannya. 10 ramuan sudah cukup untuk mendukung seorang guru roh. Tapi Jericho Lee baru saja menerobos dan meminum begitu banyak ramuan. Meski tumpah sedikit, tubuhnya tidak berdasar. Setelah menjalankan Alkitab pengobatan dan menahan nafas serta menstabilkannya di awal dinasti Yuan, Jericho Lee tidak dapat menahan perasaannya. Ini hanyalah sebuah terobosan di dinasti Yuan, jadi kita membutuhkan begitu banyak obat ajaib. Di masa depan, jika kita menerobos master jiwa, atau bahkan level yang lebih tinggi, kita tidak akan bangkrut. Kekuatan menelan begitu banyak ramuan tidak rusak, yang menunjukkan dasar yang kokoh dan konstitusi yang kuat. Ini tentu merupakan hal yang baik, biarkan kekuatannya jauh melampaui level seni bela diri yang sama. Namun kekurangannya adalah terlalu bisa dimakan. Eliksir sendiri sulit ditemukan.
Dia tidak mampu menghidupi dirinya sendiri jika dia mengambil keadaan seperti ini. Namun sambil tersenyum pahit, Jericho Lee mengesampingkan pikirannya dan mulai mengamati laut. Saat ini, Sending telah banyak berubah. Harus dikatakan bahwa setelah fusi dengan Yuan Ying, ia ada dalam bentuk baru. Sending adalah Yuan Ying adalah Sending. Memang benar saat ini, yang ada di lautan pengetahuan Jericho Lee bukanlah tripod sebelumnya, melainkan bayi Yuan dengan kilau ungu muda dan emas. Bagaimana tripodnya menjadi seperti ini? Jericho Lee sedikit terkejut. Sebelum peleburan Sending dan Benmin Jindan, dia masih mempertahankan bentuk Sending. Setelah promosi ini, postur Sending terhapus, dan bentuk Yuan Ying lebih unggul. Yuan Ying di lautan pengetahuan sedang berbaring dengan tenang di atas teratai di tengah lautan pengetahuan. Dia tidak terlalu kuat, tapi dia sudah sangat kuat. Apalagi penampilan lainnya, jelas merupakan versi reduksi dari Jericho Lee. Jericho Lee dapat dengan jelas merasakan keadaan Yuan Ying dan kekuatan besar yang terkandung dalam tubuh mudanya.